Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari ini Nahla mengajar seperti biasa sampai menjelang sore. Perempuan itu langsung pulang ke rumah tanpa mampir-mampir dulu, mengingat Ica di rumah hanya dengan Simbo saja. "Bu, ini tadi ada titipan buat ibu," ujar Simbo menghampiri Nahla yang baru masuk. "Titipan? Dari siapa, Mbok?" tanya perempuan itu bingung, sedikit mengintip isinya. "Tadi ada kurir yang nganter ke sini, katanya buat Bu Nahla," ujarnya menyampaikan pesan. "Terima kasih, Mbok," jawabnya sambil lalu. Iya, Ica mana?" tanya perempuan itu tidak menemukan putrinya. "Tadi sama bapak, kurang tahu kemana." "Oh, ya sudah, nggak apa-apa. Berarti tadi Mas Hanan pulang ya, Mbok? Hanya sebentar, jemput Ica, lalu pergi lagi." Nahla langsung ke kamarnya di lantai 2. Kamar yang baru ia tempati di hari ini setelah pindahan. Perempuan itu membuka paper bag titipan dari asisten rumah tangganya. Ia sedikit aneh ketika menemukan sebuah gaun malam syar'i lengkap dengan hijabnya. Tak lupa terselip kertas bertuliskan, "Nanti malam dipakai ya, dari suamimu, Hanan." Dalam rangka apa suaminya memberikan gaun malam muslimah? Haruskah Nahla memakainya atau mengabaikan saja tanpa minat? Galau, alhasil memilih untuk memakai saja, walau tidak tahu dengan perasaannya yang sekarang seperti apa. Ia juga sedikit berdandan agar makin kontras dengan penampilannya. Apakah suaminya menginginkan sambutan selamat datang sehabis pulang kerja? Sudah lama sekali Nahla mengabaikan kebiasaan baik itu semenjak mereka bertengkar. Bahkan terasa sudah mulai nyaman walau tahu itu salah. Kekesalan telah membawanya menjadi pribadi yang sedikit cuek dan masa bodoh, tentu saja demi menjaga kewarasan dirinya. Tak berselang lama, suara deru mesin mobil memasuki jalan rumahnya. Nahla mengintip dari balkon kamarnya. Mas Hanan sudah pulang dan mendadak Nahla sedikit deg-degan. Pria itu sedikit berlari menaiki anak tangga, tak sabar ingin berjumpa dengan istrinya di rumah yang mungkin sudah menunggunya. Senyum di bibirnya langsung merekah begitu melihat Nahla memakai pakaian pemberiannya. "Sudah siap?" tanya Hanan menghampiri dengan senyuman. "Siap apa, Mas?" tanya perempuan itu agak bingung. "Kamu cantik sekali. Ayo sayang," seru pria itu sembari memujinya. "Kemana, Mas? Ica bagaimana?" tanya Nahla semakin bingung. "Udah, ikut aja. Malam ini kita makan di luar ya. Ica sudah berada di tempat yang aman," ujar pria itu santai. Hanan sengaja mengajak dinner romantis berdua. Hal pertama yang baru saja kesampaian. Ia bahkan baru sadar, belum sempat menggali hatinya terlalu dalam, belum sempat mengajaknya berpetualang mengutarakan isi hatinya. Walaupun tanpa pengakuan, itu seharusnya ia tahu dirinya bukan hanya sekedar butuh, tapi nyatanya juga mencintainya. Terbukti begitu nelangsa saat kehilangan. Disitulah ia tersadar, bukan hanya putrinya yang merasa nyaman, tetapi dirinya juga telah jatuh cinta padanya, memikirkan setiap hari, dan bahkan merasa sakit hati saat diabaikan. "Malam ini malam kita berdua. Aku ingin kamu bahagia menikmatinya. Begitupun dengan aku. Mari kita lupakan masalah kemarin dan memulai hidup yang baru. Maaf kalau aku baru menyadari hal itu dan semoga belum terlambat untukku," ucap Hanan sungguh-sungguh. "Kamu yakin dengan perasaanmu, Mas? Akan aku pastikan ini kesempatan terakhir untukmu," sahut Nahla tak kalah serius.
Ia lelah hati menghadapi semuanya, berharap menikah sekali saja dengan pria yang mencintainya dan juga dicintainya. Apa wajahku terlihat sedang bercanda? Tentu saja aku serius. Aku bahkan mulai jatuh cinta padamu, Nahlah. Ucapnya terdengar tulus sembari meraih tangannya. Aku berharap kamu tidak membuat aku kecewa lagi, Mas. Aku selalu paham dan tidak akan menuntut untuk kamu melupakannya. Aku hanya minta kamu menghargai orang yang jelas ada di depan matamu, karena tidak dianggap itu sakit, ujar Nahla mengeluarkan isi hatinya. Aku paham itu. Maafkan aku yang pernah keliru, berhenti menghukumku, karena aku sudah tidak sanggup lagi menahan semua perasaan ini. Apa kamu mencintaiku? Tanya Nahla ragu. Ya, tentu saja aku mencintaimu. Bukan hanya karena Ica saja, tanya perempuan itu lagi memastikan. Tentu saja harus diimbangi dengan perbuatan nyata sehari-hari. Tentu saja bukan. Untuk apa aku memenuhi semua keinginan kamu kalau tidak ada rasa cinta? Bisa kita memulai dinner malam ini penuh dengan keromantisan. Emang kamu bisa romantis? Bisa lah, walau dikit sih. Pahamilah suamimu itu tipe pria begini, jadi jangan ngambek lagi. Ngambek juga ada sebabnya, ujarnya menyelah. Iya, aku minta maaf. Jadi malam ini kita berdamai bukan? Masih ada kesalnya dikit. Apa yang masih membuatmu mengganjal sejauh ini kita melangkah? Aku butuh bukti, bukan sekedar janji, karena perasaan itu yang akan semakin mengikat, bukan hanya sekedar omongan belaka. Aku tahu kamu pasti akan sulit percaya, tapi aku akan berusaha untuk membuat kamu dan Ica selalu bahagia hidup bersamaku. Kita jemput Ica dulu, Mas, ujar Nahla saat perjalanan pulang. Besok saja, ini sudah malam, paling juga sudah tidur, jawab Hanan santai. Kamu gak kasihan, nanti kalau malam kebangun terus nyariin gimana? Nahla malah yang khawatir. Enggak, ibu pasti bisa atasi, ujarnya tenang. Ibu, emang Ica di mana? Gak dititipin sama Simbo? Ujar Nahla bingung. Bukan, Ica sama ibu kamu. Ibu kita maksudnya. Tadi aku titipin ke ibu. Masa sih? Kamu tega banget. Loh ya enggak lah, kan udah aku titipin, kecuali ditinggal, baru namanya tega. Biar terbiasa kalau nanti kita ada acara berdua. Mana tahu nanti ditinggal bulan madu, Ica udah paham dan ngerti kalau bakalan lama. Nahla tidak menyahut lagi, mengikuti omongan suaminya pulang ke rumah. Tentu saja rumah baru mereka yang nampak sepi, karena Ica tidak ada di rumah, sedang ART mereka hanya sampai sore hari saja. Nahla langsung menuju kamarnya, diikuti Hanan yang malam itu terlihat lebih lega. Mendadak seperti ada sesuatu yang aneh saat di dalam ruangan hanya berdua. Sikap Hanan yang terus menatapnya membuat Nahla jelas salah tingkah, bahkan berusaha menghindari tatapan suaminya yang terpusat padanya. Duh, Mas Hanan kenapa sih? Batin Nahla sengaja berlama-lama di ruang ganti. Kenapa jadi salting begini? Bukankah mereka bahkan bukan pengantin baru lagi? Kenapa harus sekaku ini? Dek, lagi ngapain? Buka dong, aku juga mau ganti. Hanan mengetuk pintunya. Nahla tidak menyahut, tetapi beranjak membuka pintunya. Udah, kenapa lama banget? Ujarnya tersenyum. Udah mas, jawab Nahla seraya berlalu, mengabaikan muka Hanan begitu saja, langsung menuju ranjang. Suara dari pintu yang terbuka membuat perempuan itu makin deg-degan saja, apalagi saat Hanan menyusul merangkak ke kasur. Nahla dibuat deg-degan seperti malam pertama.
"Dek, kamu udah tidur?" bisik pria itu memeluknya dari belakang. Nahla berbalik, jangankan untuk tidur, mengantuk pun tidak. "Belum mas, tapi udah ngantuk," jawab Nahla jujur. "Aku kangen, boleh nggak?" pinta pria itu dengan lembut, merapikan anak rambutnya yang menjuntai ke pipi. "Emang kamu nggak capek? Apa tidak sebaiknya kita tidur saja, Mas?" ujar Nahla bingung. "Kamu nggak kangen sama aku? Emang nggak kasihan ya setiap malam butuh kasih sayang?" Nahla terdiam. Ia bingung mau jawab apa. Haruskah dia bilang kangen dan rindu juga? Padahal kalau boleh jujur standar saja. Walau sempat kesal, tetapi menyikati hasrat tubuhnya, kenapa biasa saja? "Dek, kok diem? Boleh kan?" ulang Hanan dengan nada berat. Sepertinya hasrat pria itu tak bisa ditahan lagi. "Iya mas, boleh," jawab Nahla pada akhirnya. Mereka suami istri, jadi sudah sewajarnya melakukan hubungan seperti itu. Terlepas masalah hatinya yang masih merasa abu-abu, bismillah saja dan berusaha untuk memperbaiki diri agar diberikan rumah tangga yang sakinah dan bahagia. Mendengar Nahla mengiyakan, sontak senyum itu langsung terbit dari bibirnya. Seperti tak ingin menunda lebih lama, pria itu langsung bertandang memagut penuh kerinduan. Mengabsennya dengan penuh gairah setelah hampir 2 pekan lebih, keduanya saling diam dalam masalah. Akhirnya malam ini Hanan kembali bisa memeluk istrinya tanpa protes dan jutek. Malam itu, setelah berkongsi dengan hati, sempat memberi jarak hingga akhirnya benar-benar tidak saling bertatap, seperti mendapat angin segar dan segala aral terkikis oleh sikap manisnya yang begitu teduh. Nahla kembali menyerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk suaminya, kembali merasakan aroma tubuhnya dalam tetesan peluh yang sama. Bahkan Hanan beberapa kali mengulangnya, seakan kalap karena telah absen terlalu lama. Mereka kembali merengguk indahnya madu pernikahan, seakan semua rasa yang tak enak di dalam hati tersalurkan bersama rasa nikmat yang mereka rasakan. Bahkan sesekali pria itu membisikkan kata cinta yang begitu menggebu dalam setiap helaan nafasnya. Rumah baru, kamar baru, dan mungkinkah cinta mereka telah diperbaharui hingga terasa damai lagi lega telah melewati hari ini dengan penuh gairah. "Terima kasih sudah memberikan aku kesempatan kedua. Aku berdoa semoga segera hadir adik Ica di sini," kata laki itu mengelus perut istrinya, berharap setelah ada anak keduanya akan semakin terikat dan saling menyayangi tentunya. "Kamu pingin punya anak dari aku?" tanya Nahla yang masih santai dalam urusan momongan. "Iyalah, tentu saja aku ingin kamu mengandung benih cinta kita. Rumah ini pasti akan sangat ramai dengan datangnya adik Ica." "Semoga saja keinginanmu lekas disegerakan ya mas." "Keinginanmu juga. Emang kamu gak pingin punya anak?" "Pingin sih, tapi aku takut kalau hamil kamu gak bisa sayang sama anak aku nantinya." "Anak kita, Dek, terkecuali kamu hamil dengan orang lain." "Tidak mungkin lah, kamu yang tidurin aku, masa hamil sama orang lain?" "Ya, akan aku pastikan sendiri anak yang kamu lahirkan berasal dari hasil kerja kerasku semua. Semoga Allah menyegerakan doa kita." "Amin." "Aminin dong, Dek. Jangan diem aja. Doa baik itu harus diaminkan." "Iya, Mas. Amin."